Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah di hari yang baik di awal bulan Rabiul Akhir ini kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang mampu untuk bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu dari pilar iman dan takwa adalah menjaga lisan. Dan ternyata menjaga lisan ini bukan hanya sekedar berdampak baiknya akhlak seseorang, tidak. Tetapi bahkan lebih jauh dari itu. Ada seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kala itu orang ini mengadu kepada sang imam, lalu mengatakan, wahai imam, hidupku begitu sulit, masalah begitu besar, hutangku menumpuk, sulit bagiku mendapatkan pekerjaan, keluargaku sedang ditimpa masalah, dan aku tidak diterima oleh masyarakat. Berikan resep yang bisa aku laksanakan sehingga aku terbebas dari masalah ini. Maka kala itu sang imam sambil keluar dari masjid, beliau mengatakan bahwa jaga lisanmu. Lalu minta lagi, apa lagi wahai imam? Jaga lisanmu. Apa lagi? Jaga lisanmu. Lalu orang ini tadi nampak tidak puas dan melanjutkan pertanyaannya. Wahai imam, apa dasarmu ketika aku menyampaikan tentang masalahku lalu memberikan solusi jaga lisan? Bagaimana dengan jaga lisan aku bisa melunasi hutang-hutang? Bagaimana dengan jaga lisan aku mampu untuk bisa mendapatkan pekerjaan? Bagaimana dengan jaga lisan aku mampu untuk bisa memperbaiki kehidupan keluarga dan diterima di tengah masyarakat? Maka kala itu imam langsung membacakan surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, dan ini bukan perkataan sang imam, ini Allah Subhanahu wa taala berikan firman-Nya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan lisanmu dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang adil. Maka niscaya ketika kamu mampu menjaga lisan, Allah akan perbaiki segala urusanmu. Apa yang perlu diperbaiki akan Allah perbaiki. Allah akan ampuni segala dosa-dosamu. Dan orang-orang yang menjaga lisan ini masuk dalam kategori taat dan takwa kepada Allah, dan mereka-mereka itu yang akan mendapatkan fauzan azima, kemenangan yang nyata. Maka dalam dialog singkat itu, orang ini tadi meminta bagaimana cara agar bisa masuk kategori menjaga lisan. Baru selepas itu beliau pulang, dan tidak beberapa lama datang kepada sang imam kembali dan mengatakan, semua yang pernah aku adukan kepadamu, saat ini aku bersyukur kepada Allah karena Allah lepaskan aku dari segala macam yang pernah aku adukan padamu. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada di antara kita mungkin saat ini yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya problem, tidak ada yang tidak punya hajat dan tujuan yang belum tercapai. Mungkin ada di antara kita. Dan mungkin sudah betapa banyak ikhtiar yang kita lakukan, tapi terkadang belum dari apa yang kita inginkan itu bisa kita raih. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu arahan agar kita sebagai hamba-Nya mampu untuk bisa melaksanakan arahan itu sehingga kita bisa mendapatkan fauzan azima, kemenangan yang nyata. Apa dia? Wa qulu qawlan sadida. Kita diminta untuk menjaga lisan
agar mengatakan sesuatu yang benar, yang baik, yang adil. Lalu bagaimana menjaga lisan? Menjaga lisan minimal dalam 3 hal. Yang pertama, membiarkan lisan kita seperti apa yang disampaikan dari Nabi SAW kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, untuk menjaga lisan radban bidzikrillah, masuk dalam kategori kaulan sadida, adalah ketika seseorang ini menjaga lisannya senantiasa basah dalam menyebut asma Allah, membasahi lisannya dengan berzikir. Coba bayangkan, terkadang kita itu banyak sudah ikhtiar kita kerjakan agar kita keluar dari segala macam masalah. Banyak usaha sudah kita kerjakan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi terkadang tidak tercapai. Iya, kenapa? Karena lisan kita begitu kering dengan menyebut asma Allah. Berapa banyak lisan kita ini menyebut nama Allah dalam kehidupan. Nabi SAW dalam satu majelis beliau beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Itu istighfarnya, belum yang lain. Maka mari kita koreksi, kira-kira lisan kita ini lebih banyak mengucap tentang dunia saja ataukah sang pemilik dunia? Kalimat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, berapa banyak kita baca dalam kehidupan kita? Dan itu yang mampu untuk bisa memberikan kebaikan. Maka ketika disampaikan berkaitan dengan masalah zikir, kita lihat kondisi kehidupan para sahabat Nabi SAW. Mereka senantiasa memiliki wirid namanya, zikir yang senantiasa dibaca. Termasuk bahagian daripada wirdun itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang diistiqomahkan untuk dibaca. Maka jangan heran, walaupun beliau itu hidup di pelosok padang pasir, tapi di tangan beliaulah Allah berikan kemampuan untuk bisa membuka dunia dan menguasai peradaban dunia. Dan ketika di peradaban di dunia diwarnai dengan Islam, mampu untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bukan karena mereka semuanya S3, bukan karena mereka semua keluaran universitas terkenal di masanya, tidak, tetapi karena mereka mampu untuk menghiasi lisannya dengan zikrullah. Ini yang pertama, qaulan sadida, zikir kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa beliau menyampaikan ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Coba kita lihat dalam keseharian kita itu, ketika kita mengucap ini lebih banyak menghina atau menasehati, lebih banyak mengumpat atau memberi masukan. Karena Nabi SAW mengatakan inti agama ini adalah nasihat. Dan ketika seseorang itu mampu untuk keluar dari lisannya hal-hal yang menyebabkan kebaikan kepada orang lain, maka secara tidak langsung ini yang akan menarik rahmat Allah hadir dalam kehidupannya. Maka wajar ketika Nabi mengatakan man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan pada satu amal perbuatan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kebaikan itu kepada dirinya. Kebaikan bukan hanya sekedar kebaikan yang disampaikan kepada orang yang bersangkutan, tidak. Tetapi terkadang ketika seseorang menunjuki satu kebaikan kepada orang lain dengan lisannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kebaikan yang dia harapkan dan dia butuhkan dalam kehidupan itu hadir dan Allah berikan dalam kehidupannya. Itu yang harus menjadi concern kita. Coba kita lihat, kadang-kadang kita lebih banyak ketika melihat ada kekurangan dari sahabat kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita, teman sekantor dan lain sebagainya. Banyak yang keluar gunjingan, banyak yang keluar mungkin hanya celaan. Padahal ketika kita dengan ikhlas hati kita menyampaikan nasihat kepadanya, maka insya Allah itu akan menjadi sumber kebaikan untuk kita. Dan ketiga, yang terakhir, termasuk bahagian daripada qaulan sadida, adalah ketika dia mampu untuk menjaga lisannya, agar lisannya ini tidak menyakiti orang lain, agar lisannya tidak menzalimi orang lain, agar lisannya tidak mengambil hak orang lain. Makanya dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Terus semuanya kaitan dengan dosa-dosa lisan. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sampaikan, jauhi sebagian prasangka, yang dengan prasangka itu nanti kalian keluar dari lisan hal-hal yang menyakiti saudara-saudara kalian. Begitu juga ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya, lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabatku, siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat Nabi menjawab, al-muflis man la dirhama wala dinara lahu.
Muflis, orang bangkrut itu yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Maka Nabi mengatakan tidak. Al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Muflis atau bangkrut adalah mereka-mereka yang datang nanti hari kiamat dengan pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Tetapi apa yang dilakukan di dalam kehidupan dunia, qad syatama hada wa zalama hada wa akala mala hada. Tapi dalam kehidupan dunianya dia sudah sakiti orang lain dengan lisannya, lukai hati orang lain dengan lisannya. Maka yang dilukai itu datang dan mengambil semua amal ibadahnya. Bahkan bukan hanya itu, karena begitu banyaknya yang dilukai, habis amal ibadahnya, akhirnya sisa orang yang dilukai itu memberikan dosa padanya. Tumpukan gunung pahala berubah menjadi tumpukan gunung dosa. Itu yang disebut sebagai muflis. Oleh karena itu, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga lisan kita dalam kehidupan ini, sehingga betul kita mendapatkan faidah dan anugerah dengan diperbaiki segala urusan kita, dengan diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia kita, diampuni dosa-dosa kita, dan dengan itu semua kita mendapatkan fauzan azima, kemenangan yang nyata dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa nahnu ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.